Simone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara, Kelompok 6 dan Semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Ibu Marjana Fahri, SST, MSI. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang yang masing-masing berkontribusi dalam tugas ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi terkait pengertian pemerintahan daerah dan asas-asas otonomi daerah. Pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu asas-asas otonomi daerah. Yang pertama, asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah tingkat yang lebih tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Yang kedua, asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintahan pusat atau pejabat di atasnya. Yang ketiga, asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah dengan kewajiban pertanggungjawabannya kepada yang memberi tugas. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 prinsip otonomi daerah. Pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya. Berarti daerah diberikan kewenangan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan di luar urusan yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang kedua, prinsip otonomi yang nyata. Maksud dari otonomi yang nyata adalah otonomi diberikan untuk menangani urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan wewenang serta kewajiban yang ada. Yang ketiga, mengenai prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Walaupun otonomi daerah dilakukan seluas-luasnya, harus tetap sesuai dengan tujuan dan wewenang yang diberikan. Selanjutnya, mengenai pemerintahan daerah dalam beberapa undang-undang yang berlaku. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkan Undang-Undang 1945 untuk pertama kalinya oleh PPKI sebagai landasan konstitusional ketatanegaraan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Pemerintah maupun badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat merasa akan pentingnya untuk segera memperbaiki pemerintahan daerah yang dapat memenuhi harapan rakyat, ialah pemerintahan daerah yang kolegal berdasarkan kedaulatan rakyat, demokrasi dengan ditentukan batas-batas kekuasaannya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, yang kedua pemerintahan daerah menurut penetapan Presiden, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965.
Materi pertama mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1950. Pemerintah menganggap perlu untuk mengundangkan sebuah peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok pemerintahan daerah. Materi kedua mengenai pemerintahan daerah menurut penetapan Presiden Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959. Dalam perjalanan waktu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 mengalami perubahan pada tahun 1959 dan pada tahun 1960 karena menyesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penyesuaian pada tahun 1959 dilaksanakan dengan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 pada masa berlakunya Penpres Nomor 6 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah ini. Sistem politik nasional didasarkan pada demokrasi terpimpin, sehingga sistem pemerintahan daerah juga mengikut ke arah kebijakan demokrasi ini. Pemerintah daerah terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kepala daerah adalah alat pemerintahan daerah dan alat pemerintah pusat pada pasal 14. Materi ketiga mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Menurut undang-undang ini, seluruh wilayah RI dibagi ke dalam daerah-daerah otonom yang tersusun dalam 3 tingkatan, yaitu provinsi atau kota raya sebagai daerah tingkat pertama, kabupaten sebagai kodia sebagai daerah tingkat kedua, dan kecamatan sebagai daerah tingkat ketiga. Mengenai otonomi daerah, undang-undang ini juga menganut sistem seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, yaitu sistem otonomi real, memberikan peluang untuk menyerahkan sebagian urusan pusat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait pemerintahan daerah dalam beberapa undang-undang yang pernah berlaku, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya telah ditinggalkan dan diubah menjadi prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menganut paham pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Hal-hal yang bukan merupakan wewenang pemerintah pusat dengan sendirinya menjadi wewenang pemerintah daerah. Hal tersebut mirip dengan paham negara federal, yaitu hal-hal yang bukan kewenangan konstitusional negara federal dengan sendirinya menjadi kewenangan negara bagian. Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri disebut daerah otonom. Itulah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah seiring dengan adanya perubahan susunan pemerintahan daerah
maka kewenangan pemerintah daerah pun juga mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi. Dan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintahan pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan melaksanakan dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota, dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-undang ini berisi tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten atau kota diperlukan mekanisme peralihan atau kepemimpinan daerah di masa jabatan dan demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa ketentuan tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau kabupaten dan kota atau kabupaten perlu dilakukan penyelesaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf B, ketentuan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah perlu dilakukan perubahan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf A dan huruf B dan huruf C perlu membentuk undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Itulah tadi materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi mengenai perkembangan hukum pemerintahan daerah. Terima kasih telah menyaksikan video ini.